Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan judul Model Sistem Umum Perusahaan Digital. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Fadia Agustina, dengan NIM 202153022. Yang kedua ada Hoirul Wisnu Hakim dengan NIM 202153025. Yang ketiga ada Wahyu Ningsi dengan NIM 202153029. Model sistem umum perusahaan digital. Model sistem umum perusahaan digital, di mana pada perusahaan adalah penyederhanaan objek yang terdiri dari berbagai jenis model yang digunakan oleh perusahaan, beserta kegunaan model itu sendiri yang mempengaruhi juga di perusahaan agar mempermudah pengertian, komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Yang biasa digunakan adalah perusahaan adalah model sistem informasi fisik dan konseptual. Jenis-jenis model ada 4 jenis dasar model. Yang pertama ada fisik, yaitu maket atau prototype. Model fisik adalah penggambaran entitas dalam bentuk 3 dimensi. Model fisik yang digunakan dalam dunia bisnis meliputi maket pusat pembelanjaan atau prototipe, mobil baru, contohnya investor pusat pembelanjaan dan pembuat mobil dapat membuat sejumlah perubahan secara lebih murah. Pada perancangan model fisik, mereka dibandingkan pada produk akhir. Yang kedua ada naratif, yaitu secara lisan maupun tulisan. Ada satu jenis model yang manajer gunakan setiap hari, namun jarang dikenali sebagai suatu model. Pendengar atau pembaca dapat memahami entitas dalam narasi atau cerita. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga model naratif merupakan jenis model yang paling populer. Yang ketiga ada grafik atau entitas disajikan dengan garis, simbol, bentuk, dan lain-lain, Miss Date, Icon, Order, QT, Flowchart. Model grafik sendiri, jenis model grafik yang lain terus digunakan dalam model grafik. Model grafik digunakan dalam bisnis untuk mengkomunikasikan informasi. Banyak laporan tahunan perusahaan kepada pemegang saham berisi grafik-grafik berwarna untuk menyampaikan kondisi keuangan perusahaan. Yang terakhir ada model matematika atau penggambaran entitas-entitas dengan suatu formula matematika. Contoh penggunaan model sistem umum, pasar swalayan, arus material, barang-barang yang dijual, arus personil, manajer, toko, pegawai, gudang, kasir, sumber daya, mesin, lemari, pendingin, dan komputer, arus uang, pemasukan terutama disediakan oleh pembeli dan pengeluaran pegawai dan pemilik, proses transformasi, pembungkusan barang, mengatur barang DIRA, elemen manajemen sistem konseptual, manajer toko dan asisten, pengolahan informasi komputer dan pembaca barcode serta kasir. Dimensi informasi, relevasi informasi memiliki relevasi jika berkaitan langsung dengan masalah yang dihadapi. Akurasi semakin tinggi, presentasi ketelitian semakin baik. Ketepatan waktu informasi harus tersedia saat dibutuhkan agar situasi tetap terkendali atau hilangnya kesempatan. Kelengkapan informasi yang menyajikan gambaran secara lengkap dari suatu masalah sangat dibutuhkan. Manajemen exhaustion adalah suatu gaya yang diikuti manajer, yaitu manajer terlibat dalam aktivitas jika aktivitas tersebut menyimpan dari kinerja yang dapat diterima standar. 3 keuntungan. 1. Manajer tidak membuang waktu memantau aktivitas yang berlangsung secara normal. 2. Karena lebih sedikit keputusan yang dibuat, tiap keputusan dapat menerima perhatian lebih menyeluruh. 3. Perhatian dipusatkan pada peluang-peluang maupun pada hal-hal yang tidak berjalan semestinya.
Faktor-faktor penentu keberhasilan. Suatu konsep manajemen yang serupa dengan manajemen B-exception disebut faktor-faktor penentu keberhasilan atau critical success factor, CSF. CSF adalah salah satu kegiatan perusahaan yang berpengaruh kuat pada kemampuan perusahaan mencapai tujuannya. Misalnya pada industri mobil, CSF yang telah teridentifikasi adalah gaya jaringan dealer yang efisien dan pengendalian biaya manufaktur yang ketat. Arus keputusan. Sama seperti manajer harus mengumpulkan data dari ketiga elemen dalam sistem fisik input, pengolahan, dan output. Manajer juga harus mampu membuat perubahan-perubahan pada kinerja ketiga elemen tersebut. 1. Arus material. Material input diterima dari pemasok bahan mentah dan komponen rakitan. Material ini lalu disimpan sampai dibutuhkan dalam proses transformasi. 2. Arus personil input. Personil berasal dari lingkungan yang biasanya diperoleh oleh fungsi sumber daya manusia, kemudian ditugaskan ke berbagai area fungsional di mana mereka terlibat dalam proses transformasi baik langsung maupun tak langsung. Arus mesin. Mesin-mesin diperoleh dari pemasok dan biasanya berada untuk jangka waktu lama. Mesin adalah sumber daya yang terlibat secara langsung dalam berbagai bentuk input, pemrosesan, dan output. 4. Arus uang-uang, terutama diperoleh dari pemilik sebagai modal dan dari pembelian yang memberikan pendapatan penjualan, ataupun dari berbagai lembaga yang memberikan pinjaman dan juga pemerintah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.